rupiah. Dana ini dialokasikan untuk biaya sebagai berikut: pembangunan studio di Kota Solo, pembangunan studio di Kota Jember, penambahan alat siaran, dan biaya operasional sampai dengan bulan Januari tahun 2020. Semoga infak yang antum keluarkan dapat menjadi pemberat timbangan amal di akhirat. Wallahu li taufiq. Kok Starbucks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Kak pemirsa Fatwa TV, ketemu lagi, jumpa lagi bersama kami di sini Fatwa TV dengan program kesayangan kita sama-sama, yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris. Nah, di studio sudah ada Ustadz kesayangan saya yang memang mengasuh program ini, yaitu Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Warahmatullah. Yang kiai itu ente. Iya nih, lagi soalim. Soalim. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Setelah libur seminggu ya, Iya. libur 1 kali ya Ustadz ya. Ulang. Iya. Penelpon banyak banget, alhamdulillah. Pokoknya setiap waris tayang terus langsung nih. Ya. Pemirsa Fatwa TV, untuk ikut serta berpartisipasi untuk menanyakan solusi waris, bisa ditelepon langsung dengan telepon interaktif kita, yaitu di 212, tentunya 021 ya, Jakarta, 212 32 333. Diulang ya, 021 212 32 333. Nah, dengan nomor telepon itu semoga apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan, baik itu permasalahan yang ringan ataupun masalah yang genting, semoga kami di sini bisa bantu. Hanya itu yang kita bisa lakukan ya, Ustadz ya. Ustadz, untuk pertemuan yang kali ini, Ustadz, mau pertanyaan yang panjang apa yang pendek? Yang gampang-gampang aja. Oh, yang gampang-gampang aja. Iya. Yang gampang tapi uangnya besar. Gitu ya Ustadz ya. Ya yang medium deh Ustadz nih. Nih, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Saya mau bertanya, bagaimana pembagian waris sebagai berikut. Ibu dan ayah sudah meninggal. Yang pertama meninggal ibu, baru ayah. Punya 4 orang anak. Pertama 3 laki-laki, kakak tertua sudah meninggal. Dan kemudian 1 orang perempuan. Harta waris yang ditinggalkan rumah milik ibu, rumah waris dari ayah ibu, dalam kurungnya ya. Kemudian bagaimana pembagian warisnya secara syar'i? Monggo Ustaz. Pertanyaannya terlalu umum dan susah dijawab. Datanya nggak lengkap. Ya. Ya. Jadi itu harta punya siapa? Kemudian anak yang wafat itu kapan? Lebih dulu siapa? Ini tidak jelas semuanya. Jadi kita nggak bisa jawab pertanyaannya seperti gitu. ini. Nah, ya. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Jadi pengalaman pemirsa jika ingin bertanya, mohon kami diinformasikan sedetil-detilnya dari semua pertanyaan yang ingin diajukan. Siapa yang meninggal lebih dulu ya Ustaz ya? Ya. Hartanya milik siapa? Siapa yang meninggal lebih dulu? Ya. Terus harta punya siapa? Kalau ada anak wafat, ya anaknya wafat kapan? Lebih dulu siapa dengan orang tuanya? Ya. Baru kita akan bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Maksudnya urutan siapa yang meninggal Urutannya, lebih dulu? ya. Urutannya. Lewat saja. Skip ya Ustaz ya. Nah, ini dari Susi di Medan. Saat ayah meninggal, harta berupa rumah yang ada belum dibagi karena masih ada ibu, kakak dan adik yang menempati sekarang. Selanjutnya setelah ibu meninggal, harta berupa rumah belum juga dibagi karena kakak dan adik tinggal di rumah itu. Dan kami semua belum butuh rumah itu untuk dijual. Bagaimana hukumnya? Ketawa Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullahi wa ba'd. Pertanyaannya unik, dia nanya panjang lebar, tapi di closing sendiri sama dia. Closingnya adalah
kami belum butuh uang rumah itu. Ya udah sebetulnya selesai sudah ya. Mungkin Jadi dalam masalah ini pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, masalah waris itu kapan waris ini dibagi gitu kan ya. Kapan warisan itu dibagi? Sebetulnya ini kembali kepada ahli waris masing-masing. Ya, kalau seperti kasus ini kami belum butuh, ya udah terserah. Anda mau bagi sekarang silahkan, Anda nggak mau bagi sekarang nanti ya terserah kalian. Jadi tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan waktu pembagian waris dalam syariat Islam. Iya. Selama tidak ada yang nuntut dengan bahasa ini tadi, kami belum butuh, ya berarti Anda nggak perlu ya, silahkan aja. Tapi kalau ada yang mulai butuh uang, maka warisan itu harus dibagi secepatnya. Walaupun yang adik yang lain masih tenang-tenang aja. Walaupun yang lain tenang-tenang aja, tapi selama ada yang meminta, menuntut haknya, ya maka warisan itu harus dibagi. Ya, begitu ya. Pokoknya begitu ada satu yang menuntut, yang butuh, segera diselesaikan gitu ya. Baik Ustadz, ini ada telepon yang masuk dari Ibu Lili di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Bu. Ini dari Bu Laili. Mau tanya, jadi gini, orang tua saya dari ibu meninggal, punya kebun. Nah, bapak menikah lagi dengan ibu sambung, tapi nggak punya keturunan. Nah, akhir-akhir ini bapak kan sudah itu ya, sering sakit-sakitan ya. Setiap hari itu bahasnya cuma waris. Saya sudah bilang kalau waris itu hukumnya dibagi kalau sudah bapak meninggal. Nah, terus cara untuk menyampaikan ke istrinya itu bagaimana ya, nanti kalau misalnya bapak udah meninggal itu kan mesti istri sambungnya bapak itu kan mesti dapat bagian. Itu bagaimana Ustadz? Ibu sebentar, saya mau nanya Ibu. Warisan ini sebetulnya milik siapa hartanya? Maksudnya gimana Ustadz? Harta peninggalan kebun ini milik siapa? Milik ibu saya. Milik ibu? Ya, ibu yang sudah meninggal. Apakah ayah ibu punya harta warisan? Rumah yang ditempati bapak saya itu. Oke, ya, paham ibu. Ya, tapi kan nanti kalau misalnya bapak saya meninggal kan otomatis istrinya dapat toh Pak? Ya, saya jelaskan ibu. Monggo. Ya. Bagaimana Ustaz? Begini, saya jelaskan pakai coret-coret. Iya. Jadi ini ada ibu ya. Oke, ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Yang meninggal pertama ini ibu atau istri? Ibu saya, terus punya anak saya dan kakak laki-laki saya 2. Bon. Ibu bisa lihat lewat kamera, lihat televisi aja Ibu. Pak, Ya. Kawin Pak, ketahui. Ya, nggih. Matur nuwun Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi si ibu ini pertama punya kebun, kemudian suaminya punya rumah. Ini wafat. Ini wafat. Ya. Sedangkan ini hidup, masih hidup. Nah, maka yang ini dibagi dulu sebetulnya. Ini dibagi dulu. Ya, ini dibagi. Siapa ahli warisnya? Ahli waris ini adalah suami, yaitu dalam hal ini. Dan gitu, dalam hal ini. Kemudian anaknya. Ya, tadi ada bilang anak laki. Ya, anak laki. Sama si anak ibu ini. Anak perempuan ya? Iya. Ya, anak laki. Nah, dibagi dulu ini ke sini. Selesaikan dulu. Nah, selesaikan dulu yang ini, Bu ya. Lalu, sekarang si suami ini kan berarti suami ini punya apa? 1 rumah, yang kedua dia dapat warisan ibu dari istrinya. dari istri. Kan gitu.
Nah, nanti jika si ayah ini wafat, maka ahli waris si ayah ini adalah istrinya yang sekarang dan anak-anaknya ini. Anaknya ini dapat warisan lagi di sini, yaitu anak laki dan anak perempuan. Nah, nanti dijelaskan yang ini dapat 1/8, nanti sisanya buat dia. Nah, begini, Ibu. Nah, jelaskan kepada istri sambung. Nah, yang dimasalahkan yang ini kan istri sambungnya ini. Ya, dijelaskan aja ke dia bahwa ini dia dapat. Kapan ini terjadi? Maka tentu kalau jika wafat. Nah, gini kalau sudah wafat. Ya, kalau masih hidup ya bukan warisan namanya. Ya, ini penjelasan Ibu, semoga Ibu siapa tadi namanya? Leli. Ibu Leli Pondok Gede. bisa memahami penjelasan ini ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Seperti itu ya Ustadz ya. Jadi selesaikan dulu yang babak pertama ya. Ya, selesai dulu babak pertama. Ya, situasi pertama yaitu kebunnya itu ya. Kebunnya itu dibagi Kebunnya dibagi suami, anak laki dan perempuan. Karena suaminya masih hidup, menunggu nih kalau mau untuk itu. Ya. Ya. Rumah, harta waris dari istri yang dulu. Ya. Terus anak yang dulu dapat lagi. Anak dulu dapat lagi. Dapat Ya, lagi dari totalnya. anaknya. Ya, karena perkawinan yang baru juga kan nggak dapat anak katanya. Ya, seperti itu ya. Baik Ibu Leli, sudah cukup jelas ya. Nah Ustadz, kita bawa sekarang baca yang pendek aja Ustadz ya. Ya, siap. Tapi duitnya yang banyak. Oh iya. Ya. Semoga dapat. Nah ini ada unik Ustadz. Ini agak baik. Ini ada sedikit yang unik nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara bagi warisnya kalau harta orang tua itu hasil dari pemberian hak dari pemerintah, misalnya dari transmigrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah wa ba'd. Begini, harta warisan itu apa sih namanya harta warisan itu? Harta warisan itu adalah harta yang dulunya itu menjadi milik seseorang, si A umpama. Jadi si A ini semasa hidup punya harta. Ya. Maka setelah dia wafat, harta ini jadi namanya harta warisan. Oke. Selama hidup si A ini bekerja atau apalah sehingga dia dapat harta ini. Nah, harta yang diperoleh oleh si A ini dari mana aja? Bisa dia bekerja, bisa dia dapat warisan dari bapaknya, bisa dia dapat hadiah dari orang lain, dari teman, dari pemerintah atau apa, terserah. Yang penting itu harta sudah menjadi milik dia. Jadi contoh pertanyaan, dulu dapat hibah, hadiah dari pemerintah umpama karena transmigrasi. Dia punya hadiah lahan-lahan itu. Nah, berarti kalau memang ini diberikan dalam bentuk hibah oleh pemerintah, ya, berarti itu kan menjadi milik si bapak ini. Menjadi milik si bapak. Ketika menjadi si milik bapak, maka kalau bapak ini wafat, ya itu akan menjadi uang dan harta warisan. Begitu penjelasannya. Wallahu a'lam. Ya begitu. Jadi beberapa pemirsa ini kurang paham ya apa sebetulnya hakikat dari harta ya, yang waris yang bisa dibagikan gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Ilmu Hilmi Purworejo. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya dan suami punya anak 1 laki-laki. Sejak menikah, uang hasil kerja kami sebagai karyawan swasta dicampur untuk keperluan bersama, sisanya kami tabung. Suatu hari kami berdua ganti pekerjaan. Suami jadi sopir di Jakarta, sedang saya buka warung di desa dari tabungan kami bersama. Warung kami semakin berkembang pesat dan saya minta suami pulang kampung saja bersama-sama berdagang sampai sekarang. Yang mau saya tanyakan, dari semua harta yang kami kumpulkan bersama itu termasuk harta bersama atau bagaimana? Gitu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ini problem di masyarakat kita.
Kasus masyarakat kita itu selalu begini. Ya. Jadi kalau hitungan waris ya ini jadi problem pemirsa ya. Kalau secara hukum ya sah-sah aja. Sah saja. Mama begini, saya kasih gambaran karena kasus ini banyak terjadi. Suami, istri, kemudian suami. Nah, dua-duanya ini punya pekerjaan. Ini kerja, ini juga kerja. Ya. Hasil istri bekerja, hasil suami bekerja ditampung di satu rekening. Gitu kan? Bersama. Satu rekening. Di rekening yang sama. Nah, dari rekening ini beranak pinak nih rekening nih. Jadi aset rekening ini umpama buat beli rumah. Bikin warung. Rekening ini bikin warung, usaha, Mobil. warung atau usaha. Terus buat beli mobil. Terus buat beli getek. Tahu getek? Perahu umpamanya. Mobil dan seterusnya. Nah, ini yang runyam ini di masyarakat kita. Runyam ya. Permasalahannya, ya ini harta akhirnya tanda tanyanya milik siapa? Jawabannya ya milik dua-duanya. Ini yang punya. Ini sama ini yang punya. Ya kan? Ini sama-sama yang punya. Jika salah satu wafat, umpama si suami wafat, ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah harus mengetahui berapa uang suami di harta itu. Nah, jadi harus mengetahui berapa uang suami di harta itu. Jadi punya suami ini berapa di sini, berapa persen? Tentu jawabannya apa? Jawaban dari ini apa itu? Sulit. Iya. Ya kan? Jawaban ini sulit. Kenapa? Karena sudah nyampur. Ya, lalu apa solusinya pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah? Solusinya adalah dari sekarang apa solusinya? Dari sekarang model harta yang bercampur seperti ini harus diketahui. Punya istri itu berapa persen, punya suaminya berapa persen. Ya. Biar apa? Biar nanti jelas ketika wafat yang menjadi harta warisan itu yang mana. Ya kan? Kenapa melakukan perhitungan seperti yang saya jelaskan seperti tadi? Karena agar kita bisa mengetahui mana yang harta warisan, mana yang bukan. Ya. Karena di dalam Islam, pemirsa Fatwa TV, tidak ada yang disebut dengan namanya harta bersama. Yang dimaksud harta bersama adalah kalau suami wafat maka 50% dulu buat saya, kemudian sisanya buat warisan. Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Ya, dalam perhitungan syariat Islam, dalam Al-Quran, hadits Nabi, tidak ada perhitungan waris model begini. Ya. Yang ada adalah harta ini milik siapa, maka itulah yang akan menjadi warisan ketika si pemilik yang punya ini wafat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaannya kan banyak nih ya. Harus diketahui saja, ditelusuri. Harus ditelusuri. Ini kasus seperti ini di masyarakat kita di Indonesia ini menjamur di dalam kehidupan rumah tangga. Iya. Banyak sekali. sekali. Mungkin kalau udah menikah, ya udah sama-sama. Iya, nyampur-nyampur gitu. Saya tidak berbicara tentang hukum menyampur ini ya. Hukum nyampur suami istri, harta istri, harta suami dicampur itu bukan saya mengatakan tidak boleh. Boleh aja, tidak ada masalah. Cuman ketika masuk dalam ranah waris, maka ini akhirnya jadi runyam. Karena yang harus dikeluarkan itu harta warisan yang harus dibagi. Dan sekarang harta warisannya yang mana kalau ini nyampur-nyampur? Siapa yang meninggal? Berapa yang menjadi milik, harta yang menjadi milik yang wafat ini?
Yang wafat suami, berarti harta suami yang mana? Sehingga kita bisa menghitung harta warisan itu kepada para ahli warisnya. Ya. Alhamdulillah, seperti itu Ustaz ya. Nah, ini ada telepon masuk Ustaz dari Cibarusa. Cibarusa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Nama siapa? Pak Syarifuddin. Syarifuddin. Monggo Pak, apa yang mau disampaikan? Mau nanya nih Tat nih. Apa namanya? Cucu laki-laki dari anak perempuan satu-satunya. Cucu Itu laki-laki. laki dari anak perempuan satu-satunya. Apakah itu hak warisnya sama dengan anak laki-laki, Tat? Anak laki-laki dari siapa, Pak? Dari anak perempuan saya, Tat. Maksudnya gimana? Maksudnya yang meninggal siapa ini, Pak? Bukan, hanya misal nih, Tat. Oke, misal. Ya. Ini cerita misal. Misal si suami wafat. Gitu ya? Ya, misal ya. Misal seorang suami wafat, dia punya apa, Pak? Punya anak berapa? Punya anak perempuan satu. Anak perempuan satu. Tunggal. Satu-satunya aja anaknya. Satu-satunya. Terus punya cucu laki-laki satu. Oke, terus? Sampai di situ itu bagaimana, Tat? Apa hak cucu laki-laki? Apakah anak perempuannya masih hidup? Masih. Masih. Maka Gitu. berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada Bapak panjang umur dan diberikan kemudahan oleh Allah agar Bapak bisa kawin lagi. Gitu loh, Pak. Amin. Kok Bapak Ketawa. aneh. Iya, Pak, gitu loh, Pak ya. Ya, oke, saya jawab, Pak. Ya, Tat. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Cucu. Ya, cucu itu ada pembahasan sendiri dalam ilmu waris. Ya. Tapi para ulama mengatakan cucu yang jadi ahli waris itu hanya cucu dari anak laki-laki saja. Oh, gitu saja. Yang cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Karena dia mudli bil unsa. Karena di atasnya dia itu perempuan. Ini kesepakatan para ulama bahwa cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Baik. Yang kedua, karena cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, maka dia boleh mendapatkan wasiat. Oh, gitu ya, Tat. Tapi wasiat yang diberikan kepada cucu dari anak perempuan itu tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Baik. Karena 2/3-nya akan diberikan kepada para ahli warisnya. Baik. Demikian, Bapak. Bapak Syarifuddin. Syukran, udah paham. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rasanya lega ya. Senang Ya. kalau pemirsa tuh dapat jawaban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya bagian dari solusi ya. Iya. Part of solution. Cie. Loh, Bahasa kok apa iklan? itu, Pak? Maaf. Baik Pak, ini Ustaz ada pertanyaan yang cukup panjang. Semoga bisa ada jeda waktu, ini kita masih ada waktu sedikit. Bismillah, saya mau bertanya mengenai hukum waris kepada Ustadz Nizar. Keluarga suami ada 7 bersaudara dengan 4 pria, 3 wanita. Setelah bapak mertua meninggal, rumahnya dijual. Bapak mertua loh ya. Terus kemudian misalkan rumah terjual dengan harga 1M. Ibu mertua 300 juta, sisanya 700 juta dibagi rata masing-masing anak dapat 100 juta. Pembagian rata ini keinginan dari anak-anak wanita. Nah, terus kemudian tenang dulu Ustaz, masih panjang nih. Kemudian rumah yang dibeli ternyata patungan dari 3 anaknya yang ikut tinggal di rumah itu. Nah, terus kemudian mereka masing-masing 50 juta, ibu mertua 200 juta, harga rumah yang dibeli 350 juta. Tuh, katanya 1 miliar tadi. Itu misalnya, kalau yang tadi pertama misalnya. Ini juga misalnya juga. Kalau ini rumah yang dibeli ternyata berarti kenyataannya nih Ustaz. Oh, kenyataan. 3 anaknya yang ikut dibeli oleh 3 anak yang tinggal di rumah itu gitu loh. Mereka masing-masing 50 juta. Ibu mertuanya
200 juta. Ah, Patungannya mungkin ya. Jadi harga yang dibeli 350 juta. Terus kemudian tahun lalu ibu mertua meninggal. Dan ada niatan untuk menjual rumahnya yang ditempati oleh ibu mertua dan anak-anaknya. Terus kemudian yang mau saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana keabsahan warisan pertama yang diterima suami? Terus kemudian kedua, bagaimana dengan pembagian warisan yang berikutnya? Ketiga, bagaimana melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh mertua? Mohon jawabannya kepada Ustadz Nizar supaya tidak ada ini keraguan dan pertanyaannya berurutan, tapi tidak jelas antara satu dengan yang lain. begitu Ustadz ya. Ya, kalau saya memandang, ya belum jelas. Kenapa? Transaksi pertama 1 juta, 1 M itu sama siapa? Ya. Kok tiba-tiba dibeli sama anak-anak jadi 350? Iya. Kenapa? Gitu kan? Kemudian tiba-tiba rumah mau dijual lagi sama ibu dan anak-anaknya. Iya. Jadi ini urutan-urutan ceritanya bagi saya Lompat-lompat ya? belum jelas. Ada sesuatu yang lompat. Apakah dia yang dimaksud itu 1 M itu umpama harga pasaran? Harga pasaran. Kemudian realitanya dibeli cuma 350. Kemudian yang dibagi sebagian, yang sisanya nggak dibagi. Kenapa yang sisanya nggak dibagi dan sebagainya? Iya. Ini cerita belum jelas sehingga Belum jelas, saya iya. tidak berani menjawab. Ya, Khawatir nanti wallahu salah a'lam. tanggung jawabnya. Khawatir salah. saya. Hisapnya lah ya. Iya. Baik ya, itu tadi Ibu Hani binti Subandio di Depok. Mohon dikirimkan kembali informasi yang lebih lengkap ya Ustadz ya. Iya. Agar kita bisa menjawabnya lebih, Ustadz menjawabnya lebih ini ya, lebih detail gitu ya Ustadz Iya. ya. Baik, ini ada telepon masuk Ustadz dari Ibu Mira di Jakarta. Ibu siapa? Ibu Mira. Ibu Mira. Ya, Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Mira. Ya, Ustaz saya mau bertanya kalau kita mendapat warisan, Oke. apakah ada zakat apa yang harus kita keluarkan? Oke. Warisannya sudah dibagi apa belum dibagi Ibu Mira? Sudah dibagi. Sudah dibagi. Ya, saya jawab Ibu Mira. Terima kasih Ibu Mira. Terima Ya. kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, masalah zakat waris ya. Warisan yang belum dibagi dengan warisan yang sudah dibagi. Warisan yang belum dibagi itu para ulama mengatakan tidak ada zakat. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lain. Jadi tidak ada zakat dalam hal ini karena yang belum dibagi itu ibaratnya tak bertuan, gitu kan ya. Adapun warisan yang sudah dibagi, maka warisan itu sudah tidak dikatakan warisan lagi, pemirsa. Ya, sudah tidak dikatakan warisan lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Ya. Sehingga yang bicara adalah kepemilikan masing-masing. Diberikan kepada anak A, B, C. Berarti tidak dikatakan warisan lagi. Kenapa? Sudah terbagi kepada A, B, C. Lalu zakatnya bagaimana? Zakatnya akhirnya kembali kepada zakat mal, zakat pribadi pada A, B, C ini. Oh. Ya, jadi menjadi zakat pribadinya A, B, C ini. Ya. Ya kan? Apakah kena zakat? Ya kalau memang warisannya itu sampai pada nisab, Ya. ya. Dan di para ulama mengatakan al-ahad lil fuqara. Maka yang lebih tepat adalah perhitungan yang menguntungkan fakir miskin. Oh gitu. Ya, menguntungkan fakir miskin. Ya. Apa itu yang menguntungkan fakir miskin? Yaitu digabungkan dengan harta dia yang lama. Dia punya harta ini rekening. Kemudian dapat warisan dari orang tuanya. Ya, dapat warisan dari orang tuanya masuk, maka itu digabung dengan duit dia yang lama. Ya, sehingga dia mengeluarkan mengeluarkan zakat dengan digabung dari harta yang sini. Ya, sehingga dia tetap si penerima waris ini yang mengeluarkan zakat. Intinya penerima waris A, B, C ini yang mengeluarkan zakat dengan ketentuan yang ada. Ya begitu Ibu Mira. Ibu Mira. Sudah jelas Ibu Mira? Masih boleh bertanya nggak? Boleh. Oh Satu lagi silakan. boleh. Saya kira sudah ditutup Ibu Mira. Ya. Nanti kalau sudah telat tanya tutup ya Bu ya.
Setelah tanya boleh tutup ya. Ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya uang tersebut sudah sudah berkurang, sudah dipakai gitu ya. Terus ada misalnya setengahnya. Terus apa yang kita harus lakukan? Zakatnya dihitung dari awal tadi ya? Ibu sebelumnya punya uang kan di rekening itu? Punya. Punya kan? Kemudian ibu kan punya aset-aset yang lain kan? Artinya punya harta zakat yang lain kan? Seperti mohon maaf umpama logam mulia. Emas. Ya, nggak Iya kan? ya perhiasan. Enggak, saya enggak bicara perhiasan. Logam mulia umpama, ibu punya? Ya, enggak. Enggak punya. Perhiasan yang tidak dipakai? Buat invest? Enggak. Enggak. Perhiasan yang dipakai biasa aja ya. Iya. Nah, maka uang ibu yang lama dengan uang ibu dapat warisan ini digabung jadi satu, ibu keluarkan zakatnya di waktunya. Oke. Gini, di harta ibu yang lama, umpama zakatnya jatuh tempo di bulan Desember umpama nanti, umpama lah bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ibu dapat warisan nih, sebelum masuk di rekening sini kan, maka ibu keluarkan zakatnya bergabung dengan harta yang lain di bulan Desember. Ya. Begitu ibu. Ya. Bagaimana Ibu? Ibu Mira? Alhamdulillah. Sudah jelas? Paham. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi ini unik juga ya ini ternyata ya. Jadi Ya. oh ya, mohon dijelaskan Ustaz. Mungkin nanti ada pemirsa yang kurang begitu paham. Waktunya membayar zakat pada waktunya. Mau sekilas mungkin Ustaz bisa kasih. Lo waktu bayar zakat itu kan istilahnya haul. Haul ya. Jatuh haulnya. Hitungan Masehi atau Hijriah? Hitungan hijriah dong. Oh, iya. Jatuh haulnya gitu loh. Hijriah, Dengan ya? perhitungan hijriah. Nisabnya itu jatuh haulnya ini berapa? 1 tahun? Iya, haul kan 1 tahun. 1 tahun ya. Gitu. Iya. Baik, Ustaz, ada yang masuk telepon? Ya. Ummu Aisyah di Depok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Gangguan teknis, Ustaz. Ya. Lagi, Ustaz. Lanjutkan deh. Lanjutkan lagi, terus langsung closing yang tadi. Jadi si Fulan Ya. punya uang nisab berapa sekarang? 1 miliar. Nah, nisabnya. Oh, nisabnya. Anggap nisabnya 50 juta, 50 85 gram. Ya. Ya kan, Oh ya, ukuran 85 gram, 85 gram. kali 70 Batasan untuk kali menanyakan. 700 ribu. Ulang, Ustaz. 5 kali 7 35. 35. Umpama ini Ya, kan ya. umpamanya. Ya. Umpama anggap 40 juta. Ya, kayaknya sih lebih ya. 85 kok salah ngitung. Iya, 85 gram 85 kali 7.000. Kali 7.000. 700 ribu. Anggap 60 juta. Ya. Kan gitu kan? Iya. Anggap 60 juta. Ya. Berarti dia sampai punya nisab, punya uang 60 juta, berarti dia sampai batas nisab. Kan gitu. Kapan punya uang 60 dengan dicampur harta yang lain? Januari. Ya. Ya kan? Ya. Januari punya 2019. Masuk jalan waktu sampai Januari Januari 2020. 2020. Nah, itu namanya 1 haul. 1 haul. Nah, pas Januari 2020 itulah 1 haul. Ini umpama, padahal perhitungannya kan hijriah. Kita menghitung pakai hijriah. Boleh. Dari Muharram, umpama dari Muharram, kita hitung Muharram sampai Muharram berikutnya. Hartanya masih 60 atau mungkin bahkan bertambah dapat warisan apa seperti Ibu Milah tadi. Ya. Nah, disitulah Muharram di tahun berikutnya dia mengeluarkan zakat. Bukan zakatnya. Masya Allah. Baik Ustaz. Jazakallah khair kedatangannya. Alhamdulillah. Semoga bisa menjadi solusi dari pemirsa yang Amin. kebingungan mengenai pembagian waris ya. Ya pemirsa Fatwa TV. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, telepon interaktifnya, juga supaya menjadi pembelajaran ya Ustaz ya, ibroh bagi mereka yang ikut mendengarkan, terutama mengenai apa saja, siapa yang meninggal, apa hartanya, dan siapa saja urutan yang meninggal ya Ustaz ya. Baiklah, kalau begitu kita sudahi dulu ya Ustaz ya. Kita ucapkan khairull majlis, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.